Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga di Onsu. Onyo kok kelihatan jutek sih? Kelihatan jutek. Onyo itu bukan jutek ya sahabat Onsu. Jadi Onyo itu kalau lagi serius banget untuk jualan, dalam hal apapun ya, ekspresi wajahnya akan seperti itu, mode serius gitu ya. Ayo di sini kalau mau nangis nggak boleh masuk ke dalam aja sayang. Boleh dipakai berapa aja. Cici. Aduh. Etalase nomor 3. Jadi Cici dan Tania ini lagi memperebutkan sisir. Itu sih sisir dari Thalia. Mami Nia mau pinjam tapi Cici nggak ngasih. Jadinya Mami Nia nangis. Lihat, Onyo sempat terdiam ya. Harus gimana nih kata Onyo. Lihat, anak bujang sesabar itu menghadapi kedua adik-adiknya. Dan sikap kedewasaan ditunjukkan oleh Better. Kita lihat ada banyak sekali kisah inspiratif yang Mimin akan sampaikan kepada kalian semua terkait Onyo menghadapi adik-adiknya yang lagi berantem. Oh, nggak tega. Aduh. Onyo sempat terdiam dulu ya. Mami Nia, boleh diam sebentar? Itu sisir siapa? Nah, Mami Nia mulai ngaduk ke Koko Onyo. Terus Koko Onyo tanya itu sisirnya siapa? Kata Mami Nia, sisirnya Cici. Cici juga nggak salah karena masing-masing sudah disiapkan sisir ya, baik Cici maupun Tania. Ya kalau aku gendong guys, ingat kalau aku gendong aku keluar dari live ini kena violation. Nah itu pertimbangan pertama. Ingat, ini mereka permasalahan itu gara-gara sisir doang ya. Kalau misalkan aku bawa maminya ke sini, aku kena ban, tau nggak? Dan yang kedua, Onyo harus bersikap adil ya, nggak bisa berat sebelah. Itu beratnya jadi anak Koko. Betul. Anak pertama tuh jadi kakak. Mau bela yang pertama itu sama-sama adik aku. Betul. Keduanya gara-gara permasalahan sisir doang. Onyo nggak boleh menyalahkan Tania ataupun Thalia, tidak boleh. Harus berada di pihak yang netral. Air terkena violation. Betul. Ada dua pertimbangan di sini ya. Onyo harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Bunda lagi pergi ada acara. Oh, kebetulan Bunda lagi pergi ya. Mami Nia. Iya, Mami Nia diam dulu sebentar. Mami Nia diam dulu sebentar. Onyo minta adiknya untuk tenang sebentar. Aduh. Bu nggak tega. Endingnya Onyo nggak tega. Akhirnya minta tolong Uncle Bima untuk jaga sebentar. Bentar ya, Anggawi ganti dulu sebentar Anggawi. Kenapa? Nggak tega Kenapa juga. kalian sih berantem gara-gara sisir doang nih? Nggak tega juga ya. Iya sharing gitu, sharing. You Oh, juga kata sebagai Onyo kakak, sharing harus dong, sama Cici. dedeknya. Kenapa dia mau sisir sendiri tadi? Iya. Nah, you kan sisirnya tahu adiknya itu. Mami itu ada di lantai bawah gitu ya. Padahal sebenarnya bisa minta tolong ART di situ ya atau pengasuh. Sini coba, maminya sini sayang. Dipanggil adiknya. Kalau dipanggil dijawab iya. Mengajarkan Mami. adiknya juga harus respect sama kakaknya atau orang tua gitu ya. Kalau dipanggil ya nyahut. Ya udah sini, mami. Ini Mami Nia. Dan Onyo memberikan nasihat. Udah tarik nafas tadi ya. Tarik nafas. Nih kalau misal tahu nggak, kalau misalkan Dengar. kita itu suka bergaul sama teman-teman tahu nggak, di kelas gitu cerita-cerita happy. Oke. Kalau misalkan Ai jadi mami terus Ai lagi cerita sama teman-teman Ai nangis, pasti Ai itu bakalan malu depan teman-teman Ai nanti. Jadi Onyo nih ngasih perumpamaan gitu ya.
kepada adiknya Tania. Si nangisnya kenapa gitu, nggak tahu nangisnya kenapa. Masa Koko Onyo bilang gini, ya nangisnya gara-gara sisir. Ini nanti mereka ketawa. Kalau misalkan Mami Nia bisa sharing sama Cici, terus Cicinya nggak mau sharing, terus Mami Nia cuma bilang gini aja, ya udah nggak apa-apa, nanti Ai ambil aja di dalam rumah. Betul sekali. Mami udah bisa jalan, Betul. Mami udah bisa ngomong. Jadi Atau bisa minta tolong ya, ART. Ya, bisa ngomong sama Mbak Ina, minta tolong sama Mbak Ina. Atau Onyo juga bisa, Ina Onyo minta pasti tolong siap. ambil Nia. Nggak boleh sambil nangis. Nanti kalau misalkan sambil nangis itu dinontonin banyak orang. Mami itu selain jadi adik yang baik, harus jadi contoh yang baik juga buat anak-anak kecil seumuran Betul, Mami. karena Maminya kan ini Maminya udah makannya udah ting-ting, udah pinter. Artis gitu ya, artis cilik. Jadi harus memberikan contoh kepada anak-anak kecil di luar sana. Seperti itu maksud Kokonya. Nah, terusnya yang benar, tangan yang benar. Tangan yang benar katanya. Awalnya tangan kiri dulu. Udah itu belum tenang belum hatinya? Kalau belum tenang hatinya bilang. Aduh, ditanya dulu, di make sure. Udah tenang belum hatinya? Udah tenang hatinya? Maminya punya mulut bisa jawab. Bilang, udah tenang hatinya? Jawab Nah, ya. jawab akhirnya. Nah, kita peluk dong. Peluk Kokonyonya. Oh, super sweet ya. Si bontot katanya. Mami Nia. Ya biasa gitu dia guys. Kadang kalau misalkan dia lagi moodnya lagi nggak bagus tuh. Oke. Kita harus tenangin dulu, biarin dulu guys, jangan diganggu dulu. Aduh, paling tahu ya soal isi hati adiknya Onyo ini. Bagus, baru. Tahu banget harus gimana gitu ya, biar adiknya tenang. Onyo, Nia mau main izin, tapi Nia nggak minta izin sama Cici. Coba minta izin sama cicinya. Kalau misalkan Mami Nia mau pinjam apapun yang punya Cici, harus minta izin dulu. Izin dulu itu Minta izin maksudnya. sama Cici, Nia boleh pinjam nggak? Kalau misalkan Mami Nia nggak boleh, kalau misalkan Cici nggak bolehin pinjam, Jangan dipaksa. ayo temenin yuk ambil barang-barangnya di dalam. Betul sekali. Ayo bisa ganti nama mau, yuk mau ambil barangnya di dalam. Mau nggak? Siap kok ditemani sama Onyo. Bentar ya guys, aku temenin dia. Wah, Yuk, luar ganti biasa dulu, ya. Kesimpulan pertama, sikap kedewasaan dari Betran untuk menghadapi perbedaan kedua sifat adiknya. Luar biasa, pada saat live sedang berlangsung, Betran menunjukkan sisi kedewasaannya yang luar biasa untuk menghadapi kedua adik-adiknya. Jadi pada saat Betran ini lagi live, tiba-tiba kedua adik-adiknya ini berantem, bertengkar. Biasa, masalah sepele, masalah sisir. Jadi Cici punya sisir, Mami Nia mau pakai tapi nggak dikasih oleh Cici. Sebenarnya Mami Nia juga punya tapi ada di lantai bawah. Endingnya Mami Nia ini nangis histeris karena nggak dikasih pinjam oleh Cici. Onyo sempat terdiam sebentar. Onyo lagi berpikir bagaimana mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah dari kedua adik-adiknya. Alasan Onyo terdiam yang pertama, kalau Onyo pergi dari situ akan terkena violation. Jadi pada saat jualan harus ada orang yang standby di situ. Kalau ditinggal akan terkena pelanggaran. Pertimbangan kedua dari Onyo, Onyo nggak mau berat sebelah. Onyo nggak mau membela Cici maupun Tania. Kata Onyo itu adalah resiko kakak pertama. Harus pintar-pintar untuk mengambil hati kedua adik-adiknya. Tapi Koko Onyo tidak boleh manjain atau membela salah satunya. Koko Onyo harus bersikap netral. Tapi namanya seorang kakak, pasti ada rasa nggak tega. Apalagi ngelihat Mami Nia nangis histeris seperti itu, menjerit seperti itu. Kakak mana coba yang nggak tega? Akhirnya Koko Onyo pun meminta tolong Uncle Bima untuk gantiin posisinya di situ. Jadi Onyo pergi dari tempat live menuju ke tempat adik-adiknya, karena di situ Onyo harus memberikan nasihat gitu kepada mereka. Yang kedua, nasihat terbaik dari Koko Onyo untuk Mami Nia. Karena Mami Nia ini menangis terus gak berhenti, Koko Onyo pun terpaksa harus mengambil sikap tegas, memanggil adiknya untuk mendekat, kemudian dipangku oleh Koko Betran. Dan pada saat itulah Koko Betran memberikan nasihat kepada adiknya. Koko Onyo pun kemudian ngasih perumpamaan gitu ya. Contohnya Koko Onyo di sekolah lagi kumpul sama teman-teman. Tiba-tiba Koko Onyo ini nangis tanpa sebab. Terus teman-temannya ini bertanya, "Onyo, kok kamu nangis? Ada apa?" Yang ada pasti Onyo akan malu banget sama teman-temannya. Udah nangis tanpa sebab di depan teman-teman kelasnya lagi. Ini adalah salah satu nasihat yang diberikan oleh Betran untuk Mami Nia.
Jadi next time Mami Nia tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Lebih lanjut, Koko Onyo kemudian memberikan nasihat lagi kepada Mami Nia. Begini Mami Nia, kalau Mami Nia mau pinjam sesuatu punya Cici, terus Cici Thalia nggak ngasih, Mami Nia jangan nangis. Mami Nia bisa merespon seperti ini, oke nggak apa-apa, nanti Mami Nia ambil sendiri sisirnya. Atau Mami Nia bisa minta tolong pengasuh di situ, Mbak Ina atau siapapun yang bisa dimintai tolong untuk mengambil sisir. Atau Mami Nia bisa ambil sendiri, kata Koko Onyo, karena Mami Nia sudah bisa jalan. Jadi sebisa mungkin ada beberapa hal yang bisa dikerjakan oleh mereka tanpa bantuan orang lain. Dari sini juga kan Koko Onyo mengajarkan kemandirian kepada kedua adik-adiknya untuk melakukan segala sesuatu oleh mereka sendiri. Ketika diberikan nasihat oleh Koko Onyo, Mami Nia ini berubah. Yang tadinya nangis langsung terdiam sambil mendengarkan nasihat dari kokonya. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, Mami Nia ini mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Koko Better. Dan Mami Nia paham betul arti dari sebuah nasihat yang sudah diberikan oleh Koko Onyo. Apalagi sambil memberikan nasihat kepada adiknya, Koko Onyo ini mengelus-ngelus dada dari Mami Nia. Mami Nia pasti merasakan ketenangan yang luar biasa. Bahkan saat Mami Nia mau dilepas untuk main lagi, Onyo ini bertanya dulu, udah tenang belum Mami Nia? Udah nggak nangis kan? Kalau Mami Nia sudah tenang, Koko Onyo akan lepas. Tetapi kalau Mami Nia masih ada yang ganjel gitu ya, Koko Onyo akan pangkut terus memberikan ketenangan, memberikan nasihat terbaik. Di akhir nasihatnya, Koko Onyo memberikan nasihat lagi kepada Mami Nia. Kalau mau pakai barang dari kakakmu, Cici Thalia, harus izin dulu. Jangan langsung dipakai. Betul sekali, ajaran luar biasa yang diberikan oleh Petran. Ketika kita hendak memakai kepunyaan orang lain, jangan langsung diambil. Izin dulu, boleh nggak? Kalau dibolehin, kita boleh ambil. Kalau tidak diperbolehkan, jangan diambil. Jangan memaksakan diri. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh Koko Betran kepada Mami Nia. Good job Betran. Oke sahabat Deonsu, demikianlah updatean Mimin untuk kali ini. Bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga Deonsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Deonsu. Sampai jumpa di video berikutnya.